Oke lor, sekarang Cik Emma lah berada di ruangan salah satu dinas Disperindak Kop UKM di Oganilir ya. Nah, jadi sebelum Cik Emma menanya sejauh mana ya kegiatan-kegiatan ini, tengok dulu cuplikan foto-foto ini ya. Tengok dulu Min. Oke, lanjutkan ya. Nah, sekarang ini kita berhadapan dengan Pak Insinyur Haji Tapip MSI, Pak. Iya. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Cik Emma sencerian Pak ya. Iya. Untuk memajukan UMKM di Oganilir ini kan ya. Iya. Aduh, ini yang baru. Nah. Umur boleh tua tapi jiwa semangat. Nah, itu dia akhlak sama itu kan. Jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan Cik Emma ya supaya masyarakat kita di mendengar bahwa apa dia sih UMKM itu apa cak mana kan. Nah, di sini Pak di Kabupaten Oganilir ini ya perdagangan kayak dari UMKM dalam perekonomian untuk yo ini kira-kira apa loh Pak yang Pak diiniin menunjang nggak atau kayak mana dengan adanya UMKM di sini perindustrian kita di Oganilir ini Pak? Iya. Ya, ini Cik Emma. Jadi peran kami ini cukup luas. Ya. Sebagai dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM. Langsung Pak ya? Ya banyak nih. Banyak nih Pak gitu. Nah di sini tentu aku cerita ke secara garis besar. Iya benar Pak. Bahwasanya kita itu mendorong, menumbuh kembangkan sektor ini tadi. Iya. Dengan harapan kita, ya mereka ini bisa mampu mandiri, Cem. Betul. Jadi harapan kita mendorong agar mereka itu bisa ya, secara bertahap meningkat. Yang belum ada. Kalau jadi kita mulai mengguyur Pak. Nah mengguyur, tetapi optimisme. Betul. Karena kita itu mengembangkan sesuatu usaha tidak segampang balik ke telapak tangan. Betul. Perlu kekokohan yang mendasar. Betul. Nah itu jadi. Oke. Nah Pak di dalam kegiatan ini pasti ada tantangan-tantangan Pak. Betul, ya. Apa lagi tantangan ke depan nggak boleh? Ya untuk menjalankan suatu amanah ini Pak. Iya. Pasti ada kan Pak kira? Nah, kira-kira apa lah Pak? Oh ya, jadi tantangan sekarang ini kan era digitalisasi. Iya. Terutama yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang sudah umur, bukan tua ya. Benar Pak. Dia kan lambat berkembang, nyerap teknologinya itu tidak paham dan juga membaca perkembangan yang ada di dunia luar dia tidak pula dengar. Nah, jadi tantangannya pertama pemahaman teknologi, terus pemanfaatan daripada peluang pasar, dan juga tingkat keterampilan macam mana dia nengok cara uang begawi. Macam mana dia baca situasi minat pembeli. Nah itu tantangan kalau belum lagi mereka itu untuk berinovasi. Benar. Nah ini dalam arti luas memang masih banyak yang nak kita benahi, yang nak kita dorong, nak kita ajak belajar. Betul dan Pak. Benar. Itu Cik Mak kira-kira tantangannya. Jadi boleh katakan Pak berat tak berat ego, tapi berat. Nah, karena belajar itu Pak. Yo. Semua pasti dibeli kalau Cak apalagi zaman digital ini Pak ya. Nah itu. Oke, dan lagi pula Pak, program untuk bantu UMKM sendiri tuh apa yang kira-kira bisa menembus pasar permodalan atau ibaratnya tuh ya seperti nasional gitu. Iya, oke. Kira-kira. Iya. Sebenarnya itu tadi ya. Salah satu yang kemandirian mereka yang kita dorong melalui peluang pasar digital. Jadi wong sekarang apa istilahnya marketplace ya. Yo itu macam mereka masuk Shopee, terus mereka mempromosikan lewat TikTok, Instagram, Nah itu kan kita dorong mereka memanfaatkan itu. Dan juga melalui pemerintah daerah kita biasanya mengikutkan event-event yang secara nasional, expo baik yang diadakan di kota-kota besar Jakarta maupun di Surabaya ataupun daerah lain, bahkan kota Palembang sendiri kan itu kan banyak pengunjung yang event-event besar. Itu kita prioritaskan. Itulah harapan orang melihat produk itu. Tapi kita sudah sering Pak ikut. Iya, alhamdulillah dorongan dari pemerintah daerah, support dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk mempromosikan produk itu cukup besar sekali. Benar. Nah, itu. Berarti Pak
artinya sangat penting nih peran yang namanya media sosial ini Pak untuk di usaha-usaha seperti ini Pak ya. Penting. Nah langkah-langkah ke depan apa Pak kira-kira kan apakah Bapak misalnya kekurangan tenaga atau berlebihan karena seperti ini Pak di zaman kita jenguk ini kan dalam media sosial ini pasti ada orang khusus Pak, benar kan? Tidak mungkin orang ini satu dia kerja yang ini kan, nah itu apa lagi Pak? Gimana cara solusinya untuk ini? Jadi kalau dari sisi digitalisasinya, kita ini ada Kominfo, cukup mapan Kominfo gitu. Untuk mengemas itu. Untuk mengemasnya, nah, cuman kelemahan masyarakat kita istilahnya tuh apa ya kemasan untuk dia bisa ditonjolkan dari sisi kreativitas. Nah ini yang sifatnya mereka perlu kita bina, cara mereka menampilkan produknya. Cara dia memperkenalkan produknya, sisi mana yang menarik perhatian. Baru kita masuk pada link berbicara harga dengan uang luar. Nah ini perlu. Artinya Pak kayak ini bisa jadi kerjasama dengan Kominfo karena Kominfo kan salah satu titik humas untuk salah satu kabupaten untuk menunjukkan bahwa ini dinas ini begini. Iya benar. Berarti ada perannya juga kayak Kominfo di sini Pak ya? Sangat berperan. Kayak kemarin kita waktu di Bekasi juara Bu. Kita dalam konten ini mempromosikan produk apa namanya kemarin itu kan? Konten kreatif produk global. Itu Pak. Itu kenapa kemarin nih Pak? Ya kemarin tahun inilah bulan Agustus kemarin. Itu apa tuh? Produk apa tuh Pak Ira? Jadi ditonjolkan produk tenun anak-anak, yaitu kan potensi lokal yang potensi lokal berwawasan global. Jadi gitu Pak juara. Potensi lokal mengglobal. Jadi kita Pak yang dapat juara. Kita juara satu. Dari se-Indonesia yang ikut beberapa kabupaten. Itu kan Apkasi itu kan ajang kabupaten seluruh Indonesia. Oh mantap Pak. Artinya, nah ini kan kalau kita tidak wawancara nih, kita banyak nggak tahu Pak. Iya benar. Iya benar kan. Nah mudah-mudahan dengan ada ini kan, berarti namanya Kabupaten Oganil ini banyak bibit-bibit yang bagus yang harus ditegakkan lagi kan Pak ya? Betul. Gitu. Nah di sini Pak sekarang pasar-pasar di ini banyak yang hari ini besok ngomong lagi pasar ini. Nah sekarang masalah harga Pak. Kalau masalah harga kayak mana Pak? Ya. Harga-harga ini Pak. Memang kalau harga ini Bu, Mbak CM. Ya CM. Harga ini kan kadang bergejolak sesuai dengan situasi. Benar. Dipengaruhi oleh musim, dipengaruhi oleh permintaan hari-hari besar. Dan itu sangat berpengaruh. Berpengaruh Pak ya. Nah upaya kita kita melakukan pemantauan di lapangan, pemantauan harga sejauh mana penyebabnya, apakah kelangkaan itu dari proses supply and demand-nya, apakah itu memang dari sisi-sisi lain. Nah, kalaupun memang itu akan berdampak jangka panjang, kita harus melakukan operasi pasar. Tadi pemantauannya kan itu koreksinya. Operasi pasar kita ngajak kerjasama dengan seperti sering kita lakukan itu dengan Perum Bulog ataupun pihak lainnya yang mendukung untuk dilakukan operasi pasar. Itu langkah kita. Di sisi lain juga memang yang pasti setiap tahun pemerintah kabupaten itu untuk menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah kita mengadakan pasar murah itu khusus melalui APBD. Ini langkah-langkah kita Bu. Kalau seandainya itu melonjak itu harga pasar itu Pak ya? Berarti pasar kita lakukan itu. Nah sekarang Pak industri apa lagi kira yang sudah pernah kita ini kan dipasarkan atau ya artinya lah dikenalkan ke daerah-daerah lain atau gitu Pak? Kira-kira apa lagi tuh? Ya. Jadi kan kita untuk Oganilir ini yang industri kecil terutama yang digeluti oleh masyarakat itu dari industri makanan, kerajinan ya itu banyak sekali kita Oganilir Bu yang sangat potensial. Kenapa kata potensial? Karena kita mempunyai keunggulan tersendiri dari produk-produk itu. Ya kita dengan keunggulan itu mampu berkembang untuk diperluas pasarnya. Nah ini tinggal kita meningkatkan kualitas produk, kontinuitas terhadap kebutuhan pasar, dan juga mampu bersaing harga, dan juga kita berinovasi terus untuk mengembangkan usahanya agar dia bisa mengikuti selera pasar. Itu. Pak di sini kan CM agak perhatiin Pak kayak di sini nih cara emak-emak nih harga
ini perak di sini. Berapa Pak? Karena harga perak di Kabupaten Ogan Ilir ini itu kan salah satu UMKM juga kan Pak ya? Agak lumayan Pak, bagus. Betul. Kemudian congketnya juga Pak. Iya betul. Nah itu kayak mana tuh Pak? Ya memang. Jadi kita mengikuti beberapa event yang expo baik pun lokal, lokal maksud kami itu di Sumsel sekitarnya dan bahkan di nasional. Perak kita keunggulannya produk kita tuh asli Bu. Memang handcraft. Itu deh Bu, itu Pak ya? Asli, ini bahan bakunya tidak dicampur dan memang betul kerajinan tangan. Jadi kalau orang ngerti itu, itu sangat tertuju dengan perak itu. Ya. Nah, di sini kita untuk harga itu sesuai dengan nilai bahan baku. Terus terang Bu, Mbak Cema, harga kita tuh kalau ngelihat dari sisi bawah itu kerajinan handcraft, iya benar, masih murah. Aku pernah itu kawan dari Guilin Cino, dia itu barangnya mahal. Bahkan itu semi kerajinan. Ngapa kata semi? Sudah banyak sentuhan teknologi. Nah, kita ini betul-betul asli. Nah, kalau orang ngerti produk kita itu rebutan. Aku jamin itu. Iya. Ya. Nah, jadi Pak, untuk supaya orang itu tahu bahwa produk kita ini masih asli dengan harga ya setara atau sesuai, itu gimana cara untuk kita menaikkan itu Pak? Apa yang di langkah-langkah yang diambil? Jadi memang kita produk asli itu kita cenderung meningkatkan tingkat seninya Bu, seni variasi produknya dan kehalusannya. Nah ini perlu kita dorong sehingga di sisi lain memang keasliannya terlihat, namun juga uang melihat bahwa ini benar, ini memang dari hasil karya seni, bukan sentuhan mesin. Orang bisa membedakan itu. Beda sekali itu asli. Kalau kita di sini Pak, seperti perak itu pakai mesin kan Pak? Atau mereka pakai ini? Jadi kalau mesinnya masih minim, artinya semi manual lah ya. Pada bagian-bagian tertentu diperlukan mesin yang sederhana, seperti untuk proses pencuciannya kan. Nah, itu yang simpel lah ya. Melalui yang namanya sangling, terus juga proses penempaannya masih manual. Orang itu kan mungkin sudah ada press, sudah ada alat-alat yang khusus pencetakan. Nah, kita ini di samping dilakukan yang seperti itu juga dilakukan pembuatan desainnya yang diukir secara manual. Dan di situ tingkat kerumitannya. Tinggal kesulitan. Ada ke Pak ke depannya, misalnya Ogan Ilir ini akan mempunyai mesin untuk pengolah perak atau pengolah itu ada kira-kira? Oh iya ada. Jadi sekarang ini kan sudah dikembangkan teknologi laser ya, 3D, tiga dimensi. Nah ini memudahkan mereka dengan komputerisasi membuat contoh-contoh produk yang akan dikerjakan. Nah jadi di situ mereka ini sudah menekan dari posisi tenaga yang dikeluarkan untuk memproduksi, di sisi lain untuk memudahkan pembentukan desain produknya sehingga kualitasnya lebih baik dan harganya bisa ditekan. Itu pemanfaatan teknologi laser ini yang sedang maupun CNC. Benar Pak, karena sekarang ini kan harga emas lumayan Pak. Betul. Ditambah lagi perak. Betul. Jadi mohon maaf, kadang kita pengen nak emas, tidak pacak beli emas, kita pacak perak, pacak kita hiasi dengan warna kuning. Nah, itu apalah Pak untuk kedepannya punya pikiran Bapak untuk memajukan UMKM yang sama rumah ya Pak ya gitu ya. Nah itu. Jadi gini. Kita pernah ditawari oleh Ibu Tika kita untuk masuk ke Sarina Bu. Ke Sarina? Iya. Untuk memasarkan produk-produk kerajinan kita, perak, tenun segala macam. Nah, ini perlu sentuhan yang kehalusan lagi Bu. Ini jadi tugas kami sama pengrajin bagaimana produk kita itu mampu sudah masuk yang pasar yang secara nasional, yang bisa permanen memenuhi permintaan, kualitas ditingkatkan, perlu memproduksi kontinu dan juga pesanan tepat waktu. Ini yang kita dorong. Nah ini itu benar itu Pak salah satunya. Nah dari segi keaslian saya tidak ragu Bu. Nah, jadi ini yang kita akan kita tekankan untuk bisa mendorong produk-produk perak terutama ya
kita tahu sekarang harga emas betul tinggi dan Pak. bahkan dengan tingginya emas ini memberikan peluang untuk perajin perak bisa untuk banyak meningkat benar. pembelinya. Itu saat ini yang terjadi. Oke, jadi di dalam hal ini kan perak bisa mengimbangi Pak ya? Betul. Bisa mengimbangi dengan harga emas. Ya. Nah, itu kayaknya salah satu untuk menunjang produk-produk lokal kita, kemudian emak-emak pacak bantu usaha. Ya, benar. Untuk mengembangkan usaha sendiri Pak ya? Iya. Oke Pak, selama Bapak duduk di dinas ini ya, apa sih Pak pengalaman-pengalaman Bapak yang kira-kira yang berkesan? Ya, oke. Gitu kan? Oke Cik Emma, Ya. jadi yang saya terkesan itu para pelaku UMKM kita dia fokus ya, dia tekun mengerjakan usahanya yang dia menjadi mata pencarian pokok Nah dia begitu optimisme ketekunan dia yang dia bisa memproduksi sehingga menjadi penghasilan utama. Dan mereka tidak semata-mata berharap istilahnya itu bantuan, dia tidak. Tapi begitu kita fasilitasi dia sangat senang. Nah, kegigihan mereka itu menekuni pekerjaan itu. Nah, pekerjaan itu yang secara terus menerus dan optimisme, tidak mudah beralih dan terus meningkatkan, itu yang pengalaman saya yang menarik. Jadi kegigihan mereka dan ketekunan itu. Jadi di dalam kegigihan itu Pak, Bapak memandang mereka tuh untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang apa lagi gitu? Keberhasilan mereka, bisa nggak mereka berhasil ke depannya kalau Bapak melihat mereka tuh gigi hati itu ya pantang menyerah gitu Pak? Ya, saya sangat yakin sekali karena produk yang dibuat oleh pelaku usaha kita memang kebutuhan seperti perhiasan itu kebutuhan yang dimiliki oleh yang pasti emak-emak Pak yang tidak mungkin Bapak memakai kan Pak gitu nah itu kan. Benar. Begitu juga yang memakai saya pakaian tinggal memodifikasinya baik. Ya, tinggal kita macam mana produk-produk ini kita harapkan memang dari potensi lokal kita. Benar. Kita cukup Bu. Penenunnya ada, penjahitnya ada. Tinggal mereka berinovasi apa yang mereka akan kembangkan sesuai mengikuti selera pasar. Ini harapan kita. Benar. Jadi di dalam penelitian Bapak untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang masalah perekonomian ini mungkin bisa lah Pak ya menembus pasaran mereka Pak ya. Nah, oke Pak. Jadi untuk kedepannya dari Bapak harapan untuk anak-anak muda yang berkelola atau yang bergeluti dalam bidang UMKM ini apa nih Pak harapannya ke depan untuk mereka? Saya berharap besar membina anak-anak muda. Anak muda sekarang ini kan umurnya masih panjang. Benar Pak. Jadi mereka menimba pengetahuan, ilmu, menyerap pengalaman. Ini yang kita harapkan. Benar. Nanti tumbuhlah industri kedepannya, terutama industri kecil yang ditekuni oleh anak muda. Mereka percaya diri dengan mengembangkan bakat wirausahanya untuk bisa menciptakan usaha sehingga bisa nyerap lapangan kerja. Apalagi lah ada koperasi merah putih Pak ya. Ini salah satu sarana mereka untuk memasarkan produknya. Sehingga dengan keterkaitan kelembagaan koperasi dan mereka sudah mempunyai gerai-gerai. Nah ini dengan adanya datangnya koperasi merah putih Pak, jadi sangat menunjang bagi anak muda-mudi yang kira-kira ya mungkin putus sekolah atau sekolahnya belum ada kerjaan, dia harus ada kegiatan-kegiatan seperti itu Pak ya. Ya kita harapkan seperti itu. Karena apa? Kita lihat mereka kita dorong bagaimana merasa bangga bergabung dengan Koperasi Merah Putih dengan dibangun gerai yang cukup representatif saya kira sesuai dengan desainnya. Ya mereka anak muda biasanya kan menyangkut tren dia menunggu tempat itu dengan pakaian yang rapi, yang betul. Itu harapannya seperti itu. Ya karena di sini Pak, kalau CMA lihat dari lapangan Pak di sini sangat memadai.
tenunan ado, apa namanya itu kerajinan perak ado, kerajinan pandai besi ado, ditambah lagi kedatangan Koperasi Merah Putih. Kurasa mungkin anak muda-muda ya tidak lagi sulit pencari pekerjaan, Pak. Nah, benar kira Pak? Betul. Jadi harapan Bapak sebelum kita akhiri cerita ngobrol santai kita ini apa lagi kira? Untuk mereka yang muda-muda ini. Jadi anak-anak muda harapannya fokuslah ke daerah dewe, Pak ya. Nah, itu Pak ya. Jangan berpikirnya nyari gawian. Nah, berpikirlah menciptakan usaha dewe. Nah, belajar, bertahap, berwirausaha. Nah, jangan malu-malu. Budak-budak ini kan gengsi. Nah, CMA. Benar. Padahal ngapain kita nak gengsi? Padahal ladu kalau Pak di daerah ke dewe, Pak ya. Nah, dengan makanya CMA, kami sekarang setiap kali promosi binaan kami itu yang jagonya, yang ditonjol ke agar mereka bisa berinteraksi dengan pembeli. Apa kurangnya kita ini? Benar Pak. Ini CMA harapan kita anak muda ini. Nah, jadi dulu kamu dengar dewe uji Pak Haji Tapip ini untuk anak muda jangan mudah putus asa karena di rumah kau dewe di dusun kita ini banyak kegiatan dewe. Benar Pak segalanya ada, tinggal kamu lah ngolah kan. Benar Pak ya? Benar. Gali potensi itu ya ada, sudah tinggal kamu benar kan? Apalagi sekolah tidak ngerti. Nah kalau udah kecil ya untuk yang lain-lain yang S1, S2 jangan putus asa sama jangan lupa share dan lagi pula komen, jangan nemenin gue tapi ngomen jangan ngata CMA Pak iya benar. Oke Pak, terima kasih banyak Pak yuk.